Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masih di bab yang sama, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang perubahan keseimbangan pasar itu sendiri. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan tadi, saya ingat sesuatu yang belum saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang permintaan. Nah, permintaan sendiri itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu permintaan efektif, di mana ini terjadi ketika ada keinginan untuk meminta suatu barang atau membeli suatu barang, namun juga disertai dengan daya beli. Dan dilakukan pembelian. Nah, jadi misal saya punya uang, kemudian saya ingin beli sesuatu dan saya membelinya, itu permintaan efektif. Yang kedua yaitu permintaan absolut, di mana di sini saya pengen beli sesuatu, namun saya tidak punya uang, saya tidak punya daya beli gitu, saya tidak mampu membeli. Dan yang ketiga yaitu permintaan potensial, yaitu dia punya uang atau dia punya daya beli dan dia pengen membeli sesuatu namun tidak segera dilaksanakan atau ditunda. Nah, itu namanya permintaan potensial. Oke, tadi jenis-jenis permintaan ya. Langsung saja kita lanjut ke bab yang ke pembahasan yang kita pengen bahas, yaitu tentang keseimbangan pasar tadi, yang perubahan keseimbangan pasar. Namun sebelumnya kita harus tahu nih, kurva permintaan dan penawaran itu bisa berubah dalam bentuk moving dan shifting. Moving itu kan bergerak ya. Moving ini bergerak. Bergerak. Kalau shifting itu bergeser. Geser atau pindah ya. Nah, misal nih kita pakai contoh di kurva permintaan ini ya. Jadi yang dinamakan moving itu yang gimana sih? Misal ini kita pertama nyentuhin moving dulu ya. Nah, misal awalnya itu di tingkat harga sini P1, kuantitas yang diminta sebesar Q1. Nah, karena P-nya ini berubah, P-nya makin mahal, P2, kurva yang diminta ini turun. Nah, dari sini ke sini, ini yang dinamakan mengalami perubahan moving the curve. Nah, berbeda dengan contoh selanjutnya, yaitu ketika kurva yang awalnya di sini kemudian bergeser ke arah sini, shifting ya. Nah, kalau shifting ketika dia di P1, tetap di P1, maka Q-nya ini akan lebih banyak lagi di Q1 bintang. Sorry. Nah, begitupun ketika P-nya mengalami peningkatan ya.
dia nggak di Q2 lagi. Maaf, ini Q2 ya, ini Q2. Dia nggak di Q2 lagi, melainkan di Q2 bintang. Nah, kenapa kok demikian? Jadi moving atau kurva bergerak ini dipengaruhi oleh faktor harga barang tersebut. Harga suatu barang ya, harga barang tersebut. Misal di sini itu permintaan nasi soto. Nah, yang membuat kurva permintaan ini bergerak atau moving itu ya harga soto itu sendiri. Nah, sedangkan shifting ini dipengaruhi faktor-faktor lain selain harga. Selain harga. Nah, ini begitupun contoh di kurva penawaran ya. Misal awalnya dia di sini harganya, nah, karena harganya naik maka permintaan penawarannya segini. Nah, beda ketika dia terjadi shifting. Ketika P-nya segini, yang ditawarkan di titik sini ya, di titik, anggaplah saja di sini A, di titik A. Nah, pengaruhnya apa sih? Apa sih yang menyebabkan? Sama, yaitu harga barang itu sendiri, dan yang menyebabkan shifting ini faktor-faktor lain, misalnya kemajuan teknologi, terus harga barang baku yang lebih murah dan lain-lain gitu. Semoga jelas ya. Kalau belum jelas silahkan diputar-putar ulang gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu pergerakan kurva, moving and shifting curve, nah, kita lanjut ke keseimbangan pasar. Nah, seperti kemarin kan keseimbangan pasar itu ketika QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Nah, kondisi ini dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, kondisi saat keseimbangan pasar itu kan awalnya kayak gini nih. Misal di P equilibrium dan Q equilibrium dan QE. Nah, misal terjadi suatu kejadian yang menyebabkan kurva supply ini bergeser dari S ke S aksen. Nah, bergeser ke atas ini menunjukkan bahwa menyebabkan terjadinya kenaikan harga equilibrium PE aksen. Jadi kenaikan harga equilibrium dan juga keseimbangan kuantitas yang di pasar juga menyebabkan terjadi perubahan. Nah, ini pergeseran ke
kiri atas ini bisa disebabkan banyak hal. Misalnya contoh di sini pengenaan pajak gitu kan ya. Karena pajak dikenakan maka harganya kan naik nih, harganya naik maka kuantitas yang diminta ini turun dan yang ditawarkan juga turun. Oke. Contoh lain ketika di sini yang bergerak adalah sisi permintaannya. Awalnya PE-nya sini dan QE-nya sini. Nah, karena di sini terjadi perubahan di kurva penawaran, maka P equilibriumnya berubah ke arah kanan atas menjadi P equilibrium aksen dan Q-nya juga bergeser. Makin banyak Q equilibrium aksen. Ini naik, P-nya naik dan Q-nya bertambah. Karena di sini dipengaruhi kurva demand atau kurva permintaan yang bergeser dari D ke D1. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan kurva demand ini bergeser? Tentunya bukan P ya, seperti di slide sebelumnya tadi. Kalau P berubah itu cuma mempengaruhi kurvanya bergerak aja, moving the curve. Nah, kalau yang bergerak ini demandnya, yang kurva demandnya ini shifting atau bergeser, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti apa? Selera, terus harga barang lain yang saling mempengaruhi harga substitusinya atau komplementernya, terus dan lain-lain ya. Nah, di sini menyebabkan kurva demand-nya bergeser dari D ke D1. Nah, kita lanjut ke pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Pertama, kita harus ingat lagi bahwa keseimbangan pasar itu terjadi ketika QT sama dengan QS, atau ketika fungsinya dalam bentuk P, maka PD sama dengan PS. Nah, maka keseimbangan pasar itu akan terjadi keseimbangan pasar baru ketika terjadi pajak dan subsidi. Itu QD sama dengan QS aksen atau PD sama dengan PS aksen. Ini ada aksennya. Kenapa sih? Jadi yang terpengaruh ketika ada pajak atau tax, itu yang terpengaruh itu di kurva di sisi penawarannya, di sisi penawaran. Jadi yang terpengaruh itu kurva QS-nya. QS-nya pasti berubah. QS atau PS ya? Atau PS. Nah, ini yang berubah. Nah, kita lihat ilustrasinya di fungsi-fungsi berikut. Jadi fungsi awal penawaran itu kan QS sama dengan min A plus BP. Nah, ketika terjadi pajak atau subsidi, kurvanya atau fungsinya itu ditambah atau dikurangi pajak. Nah, ketika yang dikenakan itu pajak, maka demikian cara mencari fungsi barunya QS aksen. QS aksen sama dengan min A plus B kali
kurung buka P min TX. Min TX. Nah, kemudian fungsi penawaran sesudah pajak, sesudah subsidi beda. Di sini kalau pajak tadi dikurang TS, kalau di subsidi ditambah TX. Ini ketika fungsinya dalam bentuk fungsi Q ya. Q. Atau ketika fungsinya dalam bentuk fungsi P, fungsi awal penawarannya kan kayak gini. Nah, karena bentuknya ini dalam fungsi P, maka ketika terjadi pajak dan subsidi, maka fungsinya cara mencarinya kayak gini. PS sama dengan min A plus BQ plus TX. Kenapa kok di plus, nggak di min? Nah, logikanya kayak gini. Kalau harga awal terus ditambahi pajak, maka harganya makin naik gitu kan ya. Makanya di sini ditambah pajaknya, ditambah TX. Nah, kalau subsidi PS aksen sama dengan min A plus BQ min TX. Logikanya ketika PS awal, ketika harga itu kemudian disubsidi, maka harganya semakin turun dong. Nah, makanya di sini dikurangi TX. Oke. Kita lanjut. Semoga paham ya. Kalau belum paham silahkan diulangi lagi dan ditanyakan kepada saya secara langsung. Kita masuk ke contoh ya. Misal di sini contohnya kasusnya ada pajak gitu. Diketahui QD sama dengan 10 min 0,2P, QS sama dengan min 5 plus 0,3P. Pajak sebesar 100, ditanyakan keseimbangan awal kedua QS aksen atau QS setelah pajak ya ini. QS setelah pajak. Setelah pajak. Nah, dan yang ketiga itu keseimbangan pasar setelah pajak. Kita coba jawab satu persatu. Yang pertama, keseimbangan pasar setelah sebelum pajak ya, keseimbangan pasar awal. Keseimbangan pasar awal QT sama dengan QS. Berarti QT-nya ini, QS-nya ini. Nah, kita hitung satu persatu. Seperti kemarin kita akhirnya ketemu P-nya segini. Dan QS-nya segini. Jadi 4,30. Titik keseimbangannya ya. Q-nya 4, P-nya 30. Nah, setelah kita tahu keseimbangan pasar awal, kita disuruh cari fungsi penawaran setelah pajak. Pajaknya 100. Kita masukkan ke rumus yang tadi ya. QS akses sama dengan min A plus B kali kurung buka P min TX. QS aksen sama dengan min 5 plus 0,3 kali P min 100. QS aksen sama dengan min 5 plus 0,3 P. Min 0,3 P ini dari sini ya, ini dikali. Terus 0,3 kali 100. 0,3 P min 30. Nah, min 5 min 30 sama dengan min 35 plus 0,3 P. Nah, ini QS nya.
fungsi penawaran sesudah pajak GS Aksen. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita disuruh cari keseimbangan pasar setelah pajak nih. Rumusnya berarti bukan QD sama dengan QS lagi, melainkan QD sama dengan QS Aksen, QS setelah pajak, QS Aksen, QS setelah pajak ya, setelah pajak. Setelah pajak. Ini TX, teks pajak. Nah, kita samakan QD-nya, QD awal tadi ya 10 men 0,2 dan QS-nya kita pakai ini. Nah, setelah dihitung-hitung kita ketemu P-nya segini. P sama dengan 90 dan Q-nya minus 8. Jadi titik keseimbangan setelah pajaknya min 8,90. Oke, dari sini kita bisa menggambarkan pergeserannya. Misal awalnya di sini. Di sini 4 ya. Sini 4 tadi yang sebelum pajak, dan di sini P-nya berapa? P-nya tadi 30 ya. 30. Setelah pajak P-nya jadi 90 nih. Terus Q-nya yang turun sampai minus, Q-nya min 8. Nah, ini saya karena bikin soalnya salah-salah, jadinya bentuknya kayak gini ya. Cuma ya ini representasi sih. Cuma bentuknya kalau di soal beneran nggak mungkin ada di jarang ada yang di kuadran 2, melainkan di kuadran 1 semua gitu ya. Ini karena saya bikin contohnya asal-asalan aja sih. Tapi prosesnya kurang lebih kayak gini. Jadi nanti misal disuruh cari keseimbangan setelah pajak, kita harus cari GS aksennya dulu. Baru kita tentukan QD sama dengan GS aksennya. Kayak gitu ya. Semoga bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Dan kalau belum paham bisa diulang lagi videonya atau ditanyakan kepada saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Apa sih surplus konsumen dan surplus produsen itu? Jadi ini hubungannya sama kemampuan seseorang konsumen untuk membayar sesuatu dan tingkat harga yang ingin dijual oleh produsen. Jadi misal di sini di keseimbangannya kan di PE, P equilibrium. Nah, misal di sini produsen sebenarnya berkehendak nih menjual di sini di P1, tapi beruntungnya harga keseimbangannya itu di lebih atasnya. Nah, makanya di sini si produsen mendapatkan surplus produsen karena selisih antara harga jual di harga equilibrium dengan harga yang dikehendaki oleh produsen, gitu ya. Surplus produsen. Nah, sebaliknya, misal nih di P2 ini si konsumen, kenapa kok konsumen di sini bisa tahu ya?
Ini kan kurva demand punya konsumen. Kalau ini tadi ngomong surplus produsen karena di sini kurva supply. Nah, misal tadi saya ulangi lagi ya, misal P-nya P1 nih segini. Berarti sebenarnya produsen itu menghendaki menjual dengan harga di tingkat P1, tapi harga keseimbangannya di PE yaitu dimana dia lebih tinggi daripada P1, sehingga produsen ini mengalami surplus produsen. Nah, sebaliknya konsumen sebenarnya mampu untuk membayar di P2, di tingkat harga 2, namun ternyata harganya itu lebih murah gitu. Harga keseimbangannya itu lebih murah, sehingga si konsumen ini juga punya surplus, yaitu surplus konsumen, dimana ini selisih dari kemampuan bayar si konsumen dengan harga equilibriumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang excess demand dan excess supply. Excess ini apa sih? Excess ini kelebihan. Excess itu apa? Kelebihan. By excess demand berarti kelebihan permintaan, dan excess supply kelebihan penawaran ya. Oke, kita lanjut. Ilustrasinya kayak gini. Jadi di sini harga keseimbangannya. Nah, misal nih misal awalnya harga keseimbangan sini, terus ternyata terjadi shock, terjadi penurunan harga dari PE ke P1. Nah, yang awalnya tadi Q-nya itu sini, awalnya kan tadi Q equilibriumnya kan sini kan ya, Q equilibriumnya. Nah, dia nggak sampai equilibrium dong, karena pada saat harganya itu segini, si produsen itu cuma mau berproduksi segini. Produsen cuma mau memproduksi sebanyak Q produksi. Sedangkan karena harganya murah, si konsumen ini pengen beli lebih gitu, Q konsumennya. Jadi nggak match dong, nggak matching. Nah, di sini yang dinamakan terjadi excess demand atau kelebihan permintaan. Nah, sebaliknya, ketika harganya naik dari PE ke P2, nah ini menyebabkan apa? Jadi si konsumennya itu menurunkan ininya ya, menurunkan kemampuan dia membeli. Jadi awalnya dia bisa membeli di sini, akhirnya dia cuma mau membeli pada titik ini, titik sini ya, Q bintang. Nah, sedangkan ketika harganya naik, hukum penawaran ya, harga naik maka kuantitas yang ditawarkan makin naik gitu. Harga naik, si produsen ini berproduksi lebih gitu ya, dia menaikkan penawarannya. Kita pakai nama Q0. Nah, gitu ya. Nah,
Makanya di sini terjadi kelebihan penawaran. Disebut dengan excess supply. Gitu ya. Makanya untuk itu, untuk terjadi keseimbangan lagi, maka harus ada kebijakan-kebijakan tertentu dari otoritas atau dari pemangku kebijakan agar tercipta pasar yang seimbang lagi. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua dan apa yang kalian dapatkan bisa kalian terima dengan baik dan kalian semoga bisa mengerjakan soal-soalnya juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.